Halo guys, terima kasih telah menekan video ini yang tentunya saya akan kembali mereview salah satu film yang berasal dari Korea Selatan yang cukup kontroversial. Namun sebelum lanjut, sekedar pemberitahuan bahwa video ini merupakan spoiler, jadi jangan sampai kalian kecewa sebelum menonton filmnya. Jika kalian tidak menyukai sebuah spoiler, ada bagusnya kalian menonton filmnya dulu. Nggak banyak bacot, langsung aja ya. Film ini merupakan film sejarah dari dinasti kerajaan Goryeo dari Korea Selatan dan dibalut dengan kisah cinta segitiga yang rada panas. Anjir, panas. So karena review film ini cukup panas, jadi kalian yang masih berumur bocil please jangan lanjut karena di dalamnya banyak adegan sure. Oke, film yang ditulis dan disutradarai oleh Yuha ini membuka adegan dengan sejumlah bocil yang ditanyai oleh seseorang bocil, remaja maksudnya. Dan salah satu dari jawaban bocil ini membuat remaja itu terdiam dan cukup kagum. Dan ternyata bocil-bocil ini merupakan hasil seleksi yang dilatih untuk menjadi pengawal kerajaan Goryeo yang disebut Kunryongwe. Kunrongwe, entahlah. Kunrongwe. Kalau di Indonesia mungkin sebagai Densus 88 ya. Nah, ada satu bocil yang giat berlatih, yaitu bocil yang jawabannya tadi keren. Akhirnya saat sedang berlatih, si bocil ini didapati si remaja yang ternyata merupakan Raja Goryeo. Lalu mereka pun berlatih bersama-sama. Sejak saat itu bocil ini mulai bersama dengan sang raja. Lanjut, seorang pengawal kerajaan ditangkap hanya karena mencintai seorang gadis. Tunggu. Mungkin ini merupakan salah satu sumpah mereka untuk waktu-waktu tertentu ya. Tidak boleh pacaran dulu sebelum waktunya. Nah, di scene lain, bocil dan raja tadi ternyata sudah besar. Dan si bocil tadi menjadi panglima pengawal raja. Di scene ini setelah menyuapi raja, tunggu. Lanjut dulu lah guys. Di sini sang panglima meminta kepada raja untuk memaafkan buronan tadi yang bernama Hanbek. Namun raja tetap menolak dan akhirnya dikabulkan setelah panglima itu merengek. 전하, Setelah itu Hanbek dibawa oleh panglima kerajaan untuk kembali bergabung dengan pasukan lainnya. Namun ada seorang pengawal lain yang terlalu curiga dengan keputusan raja dan mengatakan bahwa itu dikarenakan pengaruh panglima itu di atas tempat tidur raja. Oke, tunggu. Aku mulai bingung anjir. Dan dia pun diberi peringatan oleh panglima tadi. Di sini ini panglima dan raja membahas tentang Hanbek, lalu kemudian permaisuri masuk. Dan permaisuri ini terlihat tidak terlalu senang dengan sang panglima. Setelah panglima itu keluar, permaisuri membahas tentang utusan kerajaan Yuan yang akan berkunjung dan kekhawatirannya jika utusan itu membahas tentang pewaris kerajaan. Dan dengan gugup dan malu-malu dia menyarankan raja untuk berupaya melahirkan seorang pewaris kerajaan. Apakah ini ajakan aduhai? Anjir. Setelah itu, permaisuri memanggil panglima kerajaan dan berterima kasih telah menyelamatkan pelayannya yang kabur dengan pengawal kerajaan tadi, dan sekaligus memperingatkan tentang desas-desus pelayanan yang dilakukan oleh panglima itu kepada raja yang belum memiliki keturunan itu. Keluar dari istana, permaisuri dan raja sedang bersantai di sebuah gazebo kerajaan, dan raja itu mengingat tentang kalung yang diberikan kepada permaisuri. Dan tiba-tiba mereka pun diserang oleh sekelompok orang. Jangkrik, gue kaget anjir. Sebagai raja yang gentle, dia ikut bertarung dong. Dan saat melindungi sang raja, panglima yang bernama Hong Lim ini terkena panah di tangannya yang membuat raja cukup panik seketika. Raja yang baik ya terlalu peduli sama bawahannya. Dalam keadaan terluka, panglima Hong Lim ini tetap bertarung bersama sang raja, namun raja juga ikut terluka yang membuat panglima Hong Lim dimarahi mati-matian oleh menteri-menteri kerajaan. Saat diselidiki, ternyata yang menyerang mereka adalah pasukan Jepang yang pernah mereka sergap dan sebagiannya berhasil meloloskan diri dan menyelidikinya lebih lanjut. Utusan kerajaan Yuan pun datang. Mereka membahas tentang pewaris kerajaan Goryeo dan mengangkat orang lain yaitu Lord Kyung-won menjadi putra mahkota jika Raja Goryeo belum memiliki ahli waris. Di scene ini, salah satu menterinya justru menyetujui apa yang dikatakan utusan Yuan tersebut, namun permaisuri menentangnya dan cukup geram. Lalu permaisuri pun pergi dan tidur ke kamar raja untuk melakukan aduhai.
Namun raja menyuruh permaisuri untuk kembali ke Yuan karena dia adalah putri kerajaan Yuan, serta menerangkan bahwa mustahil baginya untuk memiliki keturunan karena dia tidak dapat menikmati seorang wanita. Oh my shit, jangan-jangan lanjut dulu guys. Nah, di sini walaupun raja berkata demikian, sang permaisuri ini tetap akan setia kepada raja dan kerajaan Goryeo. Oh no. Di sini rupanya sang raja dan pengawal kerajaan memiliki hubungan spesial dan anjir, melakukan setelah beraduhai dengan panglimanya, berpedang-pedangan dengan panglimanya. Sang raja menyarankan agar sang panglima juga beraduhai dengan permaisuri karena hanya dengan cara itu raja bisa memiliki keturunan. Asyik. Dapat rezeki nomplok anjir. Malam pertama itu pun tiba. Apa yang direncanakan oleh raja diikuti oleh permaisuri walaupun dalam keadaan yang sangat terpaksa. Sang panglima menggantikan posisi raja untuk beraduhai dengan permaisuri. Panglima Hong mulai menggrepe-grepe permaisuri yang hanya diam pasrah dan mulai menangis. Di sini permaisuri terlihat tidak ingin melakukannya. Sedangkan Panglima Hong walaupun mulai merayap, dia juga terlihat terpaksa dan akhirnya berhenti. Keesokan paginya, raja menanyakan keberhasilan Panglima Hong dalam beraduhai tersebut. Namun gagal karena tidak mau melakukannya dan ternyata hanya memiliki 2 kali kesempatan. Jadi tinggal 1 kali kesempatan lagi untuk beraduhai dengan Raja Laknat. Di malam berikutnya, kegiatan aduhai pun dimulai lagi, dan permaisuri pun bersedia melakukannya. Panglima Hong pun mulai merayap di atas tubuh sang ratu, dan aduhai pun terjadi dan didengarkan oleh raja yang berada di ruangan sebelah sebagai saksi hidupnya anjir. Nah, malam ketiga, jadi mungkin karena sudah berhasil, jadi kesempatan diberikan kepada panglima itu lagi. Asyuh. Di sini permaisuri mulai menerima dan menikmati kejadian itu dan mulai stop anjir, next. Kalian tahu aja lah. Di scene ini raja hanya bisa menonton adegan itu dari balik lubang pintu, melihat kedua kekasihnya beraduhai. Mampus. Paginya raja kembali bertemu dan menanyai kesuksesan Panglima Hong dalam beraduhai tersebut, dan sukses dong. Di sini ini sang panglima berpamitan kepada raja untuk mengunjungi suatu daerah. Di sini Panglima Hong dan anak buahnya terlihat sedang menyelidiki sesuatu, namun di sisi lain Panglima Hong terus memikirkan kejadian aduhainya dengan permaisuri. Saat berjalan-jalan di pasar, Panglima Hong sedang melihat kalung yang seperti digunakan oleh permaisuri saat sedang bersantai di gazebo kerajaan, lalu membelinya. Mendengar permaisuri sakit, Panglima Hong kembali ke istana dan membuat suatu ramuan herbal tanpa sepengetahuan raja, yang membuat raja terlihat sedikit kecewa, dan kemudian mengetes kejujuran Panglima Hong saat mereka tidur bersama dan mendapati ketidakjujurannya. Padahal raja sudah mengetahui dari tabib atau dokter istana kalau Panglima Hong sudah membuatkan herbal itu untuk ratu. Di scene ini Panglima Hong diam-diam memperhatikan permaisuri dan diketahui oleh permaisuri. Lalu dia diundang datang ke ruangan permaisuri, dan Panglima Hong memberikan kalung yang dia beli di pasar tadi karena kalung yang permaisuri pakai telah hilang saat penyerangan tadi di gazebo kerajaan. Di sini sangat terlihat kalau Panglima Hong menyukai permaisuri. Upacara ritual penyambutan jambang bayi pun dilaksanakan, yang berarti permaisuri telah hamil. Dan dari jauh, Panglima Hong selalu diam-diam memperhatikan permaisuri di atas tahtanya yang telah memakai kalung yang diberikannya. Masih dalam suasana yang sama, ada 2 orang menteri yang merencanakan kudeta. Nah, di sini Panglima Hong kaget saat tidak melihat permaisuri duduk di atas tahtanya, lalu ditemui oleh utusan permaisuri. Memasuki perpustakaan, Panglima Hong menemukan permaisuri di sana, dan ternyata permaisuri juga menyukai Panglima Hong, dan mereka pun kembali melakukan sesuatu yang membuatku melirik kamar mandi anjir banget.
cari kesempatan dalam kelonggaran, anjir. Saat kedua kekasihnya sedang mengguncang perpustakaan dengan berbagai gaya, Lord Taean, adik permaisuri, menghampiri dan mengobrol dengan raja. Setelah selesai mengguncang alam semesta, permaisuri memberikan hadiah kepada Panglima Hong dan disuruh untuk menjaganya, mungkin sebagai bentuk cintanya, dan memberikan kode bahwa permaisuri akan berada di tempat itu besok tengah malam. Anjing banget. Selebihnya kalian sendiri yang tahulah apa yang akan terjadi. Setelah itu mereka berdua kembali ke pesta dan menyaksikan raja menyanyi dan memainkan kecapi. Saat raja dan Panglima Hong makan bersama dengan ala-ala romantisnya yang kekinian, wakil panglima datang dan memberitahu siapa pengkhianat dalam kerajaan. Para menteri ini sedang merencanakan sesuatu yang secara diam-diam diintai oleh pengawal kerajaan yang dipimpin langsung oleh Panglima Hong yang telah gelisah melihat bulan. Sedangkan permaisuri lelah menunggu di dalam perpustakaan yang ketika Panglima Hong datang dia sudah tidak ada. Saat berpapasan, permaisuri dan Panglima Hong saling cuek. Sedangkan di tempat lain, raja menyiapkan kuda sebagai hadiah kepada Panglima Hong, dan di malam harinya, Panglima Hong tiba-tiba masuk ke kamar permaisuri dan kalian tebak sendiri perguncangan yang terjadi. Aduh. Di tempat lain, raja menunggu Panglima Hong untuk menerima hadiahnya, namun tidak kunjung datang hingga larut malam. Di sini ini, wakil panglima mengabari kepada raja bahwa Panglima Hong keluar entah kemana sejak sorenya. Dan secara pribadi, wakil panglima ini meminta untuk minum berdua dengan raja dan meminta jatah seperti Panglima Hong, namun raja pun menolak. Anjir. Di sini raja mulai curiga dan datang langsung ke kamar Panglima Hong, lalu kembali mengetes Panglima Hong dengan kecerdasannya, di mana Panglima Hong berbohong bahwa dia semalaman di perpustakaan, namun ketahuan berbohong tentang buku yang dia baca. Dan di scene ini raja mengajaknya untuk mengetes keahlian bertempurnya dengan beradu pedang. Ini pedang asli ya, bukan pedang-pedang stop. Selain cerdas dan pandai mengayunkan pedang, raja menumpahkan kekesalannya dalam bertarung dan mengalahkan Panglima Hong dengan mudah. Saat dilema dengan perasaannya, Hambek, pengawal yang diselamatkan dulu, datang melapor tentang perkumpulan secara diam-diam yang dilakukan oleh menteri dan Lord Taean, adik permaisuri. Saat menteri itu pulang, mereka dihadang oleh Panglima Hong dan pengawalnya. Menteri itu mengakui persekongkolannya untuk menjatuhkan raja. Lalu raja merencanakan untuk membuat pesta dan merencanakan menangkap semua para pengkhianat kerajaan, lalu memberikan tugas terpisah kepada Panglima Hong untuk membunuh Lord Taean di rumahnya, bukan di pesta untuk menghargai permaisuri. Pesta pun dimulai. Setelah raja memberikan pidato kemurkaannya, dengan geram dia memerintahkan untuk membantai para pengkhianat itu habis-habisan. Setelah membasmi para hama kerajaan, raja menemui permaisuri dan memberitahukannya bahwa Panglima Hong telah pergi untuk membunuh Lord Taean, adiknya, karena bersekongkol dengan para pengkhianat untuk menjatuhkan raja. Di sini Panglima Hong berbohong kepada raja bahwa Lord Taean telah dia bunuh dan memberitahukan sebenarnya kepada permaisuri bahwa Lord Taean masih hidup dan telah melarikan diri untuk kembali ke rumahnya. Sedangkan di tempat lain, raja mengetahui kebohongan Panglima Hong karena wakil panglima berhasil mengejar Lord Taean dan membunuhnya, lalu membawa kepalanya kepada raja. Saat berdiskusi dengan permaisuri dan Panglima Hong, raja meminta untuk melanjutkan prosesi perkawinan seperti yang dilakukan Panglima Hong dengan permaisuri sebelumnya. Namun kali ini permaisuri tidak akan melakukannya dengan Panglima Hong, melainkan wakil panglima yaitu Seung Ki. Mendengar keinginan raja, Panglima Hong dan permaisuri sangat kecewa dan galau sehingga membuat permaisuri menemui Panglima Hong diam-diam untuk mengajaknya kabur. Namun Panglima Hong menolak dan meminta permaisuri untuk tidak menemuinya lagi. Di scene ini Panglima Hong datang menemui raja di taman dan mengakui semua kesalahannya kepada raja dan meminta untuk dihukum mati. Namun karena cintanya, raja memaafkan Panglima Hong setelah membiarkannya berlutut semalaman dan seharian di taman
sampai kelelahan dan menyuruhnya untuk pergi ke sebuah perbatasan agar bisa melupakan permaisuri. Sedangkan di tempat lain, permaisuri berusaha untuk bunuh diri namun berhasil diselamatkan. Kehidupan raja dan Panglima Hong kini kembali seperti biasa walaupun Panglima Hong masih galau. Di sini, pelayan permaisuri datang menemui Panglima Hong untuk memintanya bertemu dengan permaisuri, namun dia menolak. Setelah dia pikirkan lagi, akhirnya dia pun pergi menemui permaisuri setelah mengetahui bahwa permaisuri sedang mengandung. Raja yang mengetahui Panglima Hong pergi menemui permaisuri secara diam-diam pergi mencari mereka berdua. Saat beranjak meninggalkan permaisuri dengan berat hati, dia kembali setelah permaisuri memanggilnya yang terlihat sangat tidak ingin berpisah. Dan akhirnya aduhai pun terjadi. Sementara raja sudah mengetahui tempat pertemuan aduhai rahasia mereka, anjir. Saat sedang gencar mengguncang perpustakaan, raja masuk dan menemui mereka masih saling tumpuk, anjir banget. Melihat dua orang kekasihmu yang saling tumpuk, bukan karena hal lain tapi karena beraduhai. Di sini Panglima Hong jujur bahwa dia mencintai permaisuri, yang membuat raja murka karena dikhianati berkali-kali dan kemudian mengkebiri Panglima Hong. Ngilunjir, sang roket pun dipisahkan dari bumi. Ketika raja mengetahui kalau permaisuri telah mengandung, dia memerintahkan wakil panglima untuk menghabisi semua orang yang telah mengetahui hubungan gelap permaisuri. Masih dalam kesakitan karena dikebiri, pengawal kerajaan yang setia kepada Panglima Hong berusaha menyelamatkannya dari penjara yang telah diperintahkan oleh permaisuri agar pergi melarikan diri dan membohonginya bahwa permaisuri telah melarikan diri terlebih dahulu. Dan raja pun murka setelah melihat Panglima Hong hilang dari penjara. Saat sudah pulih dari sakitnya, Panglima Hong pergi ke istana seorang diri untuk berencana menyelamatkan permaisuri. Setidaknya pikirannya seperti itu. Namun di tengah perjalanan, dia mengurungkan niatnya dan kembali kepada pasukannya. Namun tidak mendapati anak buahnya lagi yang telah ditangkap oleh pengawal kerajaan. Di dalam penjara, raja menyiksa para pengikut Panglima Hong untuk mencari tahu keberadaan Panglima Hong Lim. Namun mereka tetap diam. Di luar gerbang istana, Panglima Hong melihat semua kepala anak buahnya sudah terpancung di sebuah tiang dengan kalung yang diberikan tadi kepada permaisuri. Setelah beberapa waktu, raja mengadakan pesta untuk menyambut para prajuritnya yang telah berhasil bertempur di Yuan, dan di dalam prajurit itu ada Panglima Hong yang sedang menyamar. Di scene ini, permaisuri memperingati wakil panglima untuk tetap berjaga-jaga karena tinggal dia satu-satunya yang mengetahui hubungan gelap permaisuri, dan semuanya telah disingkirkan oleh raja. Permaisuri menyuruh wakil panglima untuk menyingkirkan raja dan menjamin keselamatan wakil panglima itu jika tahta kerajaan kembali ke pihak Yuan. Di dalam istana, Panglima Hong berusaha untuk menemui raja dan berhasil sampai ke kamar raja yang dengan santai telah menunggunya. Namun di sini bukannya murka, karena cintanya itu raja masih tetap berbicara lembut kepada Panglima Hong dan menawarkan untuk kembali ke sisinya. Namun dengan terang-terangan Panglima Hong mengatakan bahwa dia datang untuk membunuh raja dan mengajaknya untuk bertarung. Sang raja pun meladeninya walaupun masih tetap berharap agar Panglima Hong kembali ke sisinya. Anjir, ngeri banget anjir. Pertempuran duel itu pun berlangsung dramatis, sedangkan di luar pesta tetap berjalan lancar namun dihentikan oleh pengawal. Di sisi lain, para pengawal datang untuk membantu raja, namun dihentikan oleh raja. Dia ingin tetap berduel dengan Hong Lim. Di sela-sela pertempuran, raja masih memberi kesempatan kepada Hong Lim untuk berhenti, namun ditolak oleh Hong Lim. Dan dengan berat hati, raja pun berhasil menusuk Hong Lim dengan pedangnya. Pedang asli ya. Dalam scene ini, raja meminta pengakuan dari Hong Lim tentang apakah dia pernah mencintainya selama ini. Namun Hong Lim mengatakan tidak sekalipun. Mendengar itu, raja sangat kecewa dan rela ditusuk oleh Hong Lim dengan pedangnya yang terpotong tadi. Setelah tergeletak di lantai karena juga menerima tusukan pedang dari wakil panglima, dalam keadaan sekarat dia memalingkan wajahnya untuk melihat raja, dan pengumuman wafatnya raja pun diumumkan oleh wakil panglima. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai habis walaupun panjang lebar, aduh anjir. Dan jika berkenan untuk repot-repot mensubscribe demi membantu perkembangan channel ini. Pesan gue, jangan membiarkan hidupmu masuk dalam cinta segitiga, segi empat, apalagi segitu banyaknya. Tetapi setia untuk menghindari penyakit menular anjir. Tetap stay tune dan stay healthy. Aduhai.